Alhamdulillahillazi balagana ilal amil jadid. Ashhadu an la ilaha illallah zul arshil majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi qawluhu sadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kamu memperhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan selalu tahu apa yang kamu lakukan. Al-Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat yang ke-18. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dengan izin Allah, pada saat ini tengah sibuknya kita dengan urusan dan kegiatan kita masing-masing, kita dapat hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah. InsyaAllah pengabdian kita akan Allah terima, Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita untukkan buat junjungan kita Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua, terutama tentu untuk khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa, insyaallah fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar, insyaallah akan kita dapati. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini Jumat 6 Januari 2023, masih di awal tahun, awal bulan. Maka khutbah kita dalam waktu yang sangat amat terbatas ini, khatib ingin menyampaikan renungan di awal bulan, di awal tahun. 4 langkah meraih keberuntungan hidup. Kaum muslimin yang terhormat, keberuntungan hidup baik dunia maupun akhirat adalah dambaan semua kita. Kita pasti menginginkan beruntung dalam hidup ini, berbahagia dalam hidup ini. Maka orang-orang yang beruntung itu adalah
orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya hari ini dari hari kemarin, memperbaiki dirinya hari esok dari hari ini. Itu orang yang beruntung. Kemudian apabila sama saja 2022 dengan 2023, berarti kita termasuk orang merugi. Apalagi kalau jelek 2023 dari 2022, kita termasuk orang yang celaka. Sudah barang tentu dan pasti kita tidak ingin orang yang celaka. Kita tidak ingin orang yang merugi. Kita penginkan orang-orang yang beruntung. Untuk meraih, untuk mendapat, untuk memperoleh keberuntungan itu tidak semudah mengucapkannya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu usaha, kerja keras dari kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setidak-tidaknya ada 4. Di awal tahun ini, agar benar-benar 2023 ini benar-benar tahun berkah bagi kita, benar-benar tahun keberuntungan bagi kita, benar-benar tahun yang mendapat ridha dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pupuk rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syukur akan ditambah, bila kamu kufur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang terhormat, apa yang harus kita syukuri? Yang harus kita syukuri pertama, sampai hari ini tanggal 6 Januari 2023, umur kita masya Allah panjangkan. Sampai hari ini badan kita masih Allah sehatkan. Sampai saat ini hidayah Allah masih tetap pada kita. 3 itu yang patut kita syukuri. Kalaupun umur panjang, badan tak sehat, tentu ibadah kita akan terganggu. Umur panjang, badan sehat, hidayah tak dapat oleh kita, tentu masjid ini jadi terasa jauh bagi kita. Duduk di masjid gelisah, hadir ke masjid terasa jauh, hadir ke masjid halangan banyak, hidayah dicabut oleh Allah. Kita tidak. Umur panjang, badan sehat, hidayah masih. Berapa banyak orang yang umur panjang sama dengan kita hari ini, tapi mereka tidak bisa sama dengan kita. Kenapa? Kena sakit. Tidak kuat lagi ke masjid, tidak bisa lagi mengunjungi suara azan di mana suara azan itu muncul untuk berjamaah. Lantaran apa? Sakit. Kita masih sehat. Berapa banyaknya orang yang umur panjang, badan sehat, tetapi ke masjid merasa rugi, ke masjid gelisah, ke masjid tak rasa nyaman. Hidayah dicabut oleh Allah. Syukur. Bila kita syukuri ini, Allah akan tambah. Akan dipupuk sifat syukur itu ke diri kita. Bila sifat syukur itu ada pada diri kita, kita akan menjadi orang baik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang berbahagia. Syukur, mari kita syukuri nikmat yang 3 yang sangat luar biasa tadi, Pak. Umur, sehat, hidayah. Allah akan berkahi umur kita. Allah akan berkahi kesehatan kita. Allah akan berkahi ibadah kita karena hidayah akan ditambah hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita lakukan, langkah kedua adalah zikir dan doa. Allah katakan, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub.
Orang-orang beriman tenang hatinya, tenteram jiwanya, damai hatinya dengan memperbanyak mengingat Allah. Dilanjutkan ayat mengingatkan kita, Allah, ingat wahai manusia, dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan selalu menyebut nama Allah, hatimu akan tenang, jiwamu akan tenteram, dunia ini akan lapang buatmu, kesempitan akan terjauh darimu. Zikir. Makanya di akhir tahun, di awal tahun, bukan hura-hura yang kita lakukan, tetapi berzikir dan berdoa kepada Allah. Silakan bangun kita tengah malam, tetapi bangun tengah malam bukan membakar ban, bukan bermain gitar, bukan berpoya-poya, tetapi berzikir. Zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih sempatkan ku hidup tahun 2023 ini. Untuk itu istiqamahkanku ya Allah, tunjuki aku selalu ya Allah, perkuat imanku ya Allah. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hura-hura, bukan main gitar, bukan bakar ban, bukan main kembang api, bukan. Seperti itu kita di awal tahun. Yang ketiga, muhasabah. Syukur, zikir dan doa, muhasabah. Ya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kita muhasabah diri kita. Evaluasi apa yang kita lakukan. Kita yang tahu apa yang kita lakukan. Kita yang tahu, bukan orang lain. Kita dengan Allah yang tahu. Kebaikan kita, dosa kita, kita lihat ke belakang. Tahun 2022 kemarin, apa yang kita lakukan? Qaddamat lighad, untuk hari esok. Hari esok ada dua, hari esok hari tua. Perlu bekal, perlu. Tanpa berbekal kita dari tua, kita akan kecewa. Bekali diri kita. Yang terpenting bekal hari esok, hari akhirat. Di akhirat kita tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Anak tidak bisa menolong bapak, begitu sebaliknya. Mama tidak bisa menolong kemenakan, begitu sebaliknya. Pimpinan tidak bisa menolong masyarakat, begitu sebaliknya. Guru tidak bisa menolong murid, begitu sebaliknya. Kalaupun kita berlebih belanja kita, bekal kita tidak bisa ngasih siapa-siapa. Di akhirat, di mahsyar sama persis dengan di dunia itu, Bapak kaum muslimin yang terhormat. Di mahsyar, di dunia ada orang lumpuh, di akhirat juga ada. Di dunia ada orang buta, di akhirat juga ada. Di dunia ada sepeda unta, di akhirat juga ada. Di dunia ada sepeda motor, di akhirat juga ada. Di dunia pakai mobil, pakai jet, pakai pesawat, seperti kilat menyambar, seperti itu di akhirat. Persis sama di dunia ini. Kalaupun kendaraan kita lapang, orang kita lihat di jalan, tidak bisa Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Mari kita coba mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk hari esok, hari akhirat itu, bekal akhirat itu. Apa bekal akhirat? Ibadah. Termasuk yang perlu juga kita perhatikan, dosa-dosa yang kita lakukan selama 2022, apa yang telah kita, kesalahan apa yang telah kita lakukan, baik kesalahan ke manusia maupun kepada Allah. Kalau kepada manusia, kepada Allah masih bisa Pak dengan taubat nasuha. Bertaubat nasuha, menangis kita, menyesal kita, berdoa kita kepada Allah, insyaallah akan Allah terima. Tetapi apabila kesalahan itu kepada manusia, kemana akan kita cari? Allah belum akan menghapus dosa kita kepada manusia sebelum kita berkerelaan dengan manusia yang kita sakiti itu. Ayo masing-masing kita evaluasi itu. Sebetulnya kaum muslimin yang terhormat, muhasabah bukan per tahun sebetulnya. Bukan per bulan, bukan per minggu, bukan per hari, bukan per jam, per waktu. Zuhur kita evaluasi apa yang telah kita lakukan dari subuh sampai zuhur. Asar nanti kita muhasabah pula apa yang telah kita lakukan dari zuhur sampai asar, begitu seterusnya. Evaluasi, muhasabah sangat penting dalam kehidupan kita. Sedangkan yang keempat, tingkatkan ibadah dengan evaluasi,
bisa kita meningkatkan ibadah kita. Persis anak sekolah. Anak sekolah tidak akan bisa meningkatkan cara belajarnya kalau tidak ada UH, ulangan harian, kalau tidak ada semester, kalau tidak ada semester. Kenapa? Mereka tidak tahu di mana kelemahannya. Makanya anak sekolah itu diuji, Pak. Diuji. Agar apa? Tahu kelemahannya. Begitu pula kita. Muhasabah diri kita, evaluasi yang pernah lakukan, tingkatkan di mana kurangnya. Contoh, salat dulu. Salat. Mari kita evaluasi salat kita. Sudahkah salat kita? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sudah salat kita seperti salatnya Nabi? Bagaimana salat Nabi? Awal waktu di masjid berjamaah. Kembalikan ke kita. Itu kita yang bisa mengevaluasi kita. Sudahkah kita salat di awal waktu? Sudahkah kita salat di masjid? Sudahkah kita berjamaah? Kalau belum, yuk kita lakukan. Kalau sudah, yuk kita sempurnakan. Begitu. Jadi hasil muhasabah, tingkatkan ibadah kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama lakukan yang 4 macam ini dalam rangka mengejar, meraih keberuntungan hidup dunia akhirat. Kita pupuk rasa syukur, kita perbanyak zikir dan doa, kita selalu muhasabah diri, dan kita tingkatkan ibadah kita. InsyaAllah fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah akan kita dapati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.